Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk pada sesi ketiga aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk prakteknya itu silakan saja dibuka di sesi 3, lalu klik tugas duanya, lalu di catatan ini silakan di copy ke tab selanjutnya. Nah, silakan nanti di-download di sini ya, di-download di sini, download saja. Oke. Nah, setelah Anda download, Anda buka ya. Nah, di sini tugas Anda adalah membuat Excel dan juga Word. Ini adalah surat keterangan hasil ujian. Nah, jadi nanti di sini nama NIM kehadiran tugas UTS UASnya itu dan grade-nya apa itu diambil menggunakan data di Excel ini. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama itu adalah Anda membuat dulu Word-nya ini. Silakan buka aplikasi Word-nya. Nah, silakan Anda buat dulu untuk pop-nya itu menggunakan font 14 bold, Times New Roman, lalu dibuat rata tengah ya. Nah, kita buat saja di sini Universitas Sancang Kuning ya. Universitas Sancang Kuning. Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, ini untuk fakultasnya itu kita buat aja fontnya 16 karena biasanya fakultas dia agak lebih besar ya. Lalu untuk alamatnya kita tidak boldkan, kita pilih fontnya 12, kita buat di sini Jalan Yosudarso, kilometer 08, Rombai, Pekanbaru. Ini bisa juga kita buat nomor teleponnya ya, tapi ya cukup saja di alamat saja. Nah, lalu kita fokus dulu untuk membuat halnya itu. Hal, nanti kita akan membuat garis ini dan misalnya ini logo Unilab gitu. Halnya itu surat keterangan hasil ujian nomor. Nah, ini kita guna. Nah, ini gunakannya jangan jangan apa ya, jangan spasi-spasi, tapi pakai tombol tab di keyboardnya. Tab itu yang di atas caps lock. Gini aja. Kenapa pakai tab? Tab itu ya yang dekat sebelah tombol key kalau di Q, kalau di keyboard. Biar sejajar dia. Nah, kita buat aja nomornya sesuai dengan yang dicontoh 08 FD MTP 22 2022. Nah, lalu buat yang bertanda tangan di bawah ini. Kita samakan aja namanya ya. Ah,
mahasiswa SD jabatan jabatan. Ini juga harus kita tabkan juga, bukan spasi ya, tapi di tabulasi tab itu saya ulangi lagi di atas tombol caps lock atau di samping huruf Q di keyboard Anda. Buat aja sini ketua program studi manajemen. Nah, ini silakan kita ganti aja lah, Bapak Pak Dokter. Nah, nama kaprodi manajemen Dokter Aznur Yandi SEMSI. Nah, alamatnya. Nah, ini nggak usah kita buat alamat ya di tugas ini. Kita bisa berimprovisasi. Karena pada intinya sebenarnya dalam tugas ini Bapak cuma melihat connect nggak data data ini tadi nama NIM hadirat tes UAS itu dengan data Excel di sini. Nah, kita buat di sini satu lagi menerangkan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis dan sampai saat ini masih aktif dan mengikuti. Nah, ini silakan saja dilanjutkan ya dan seterusnya gitu. Nah, ini tapi yang Bapak contohkan ini ya Bapak biar cepat aja gitu ya, tapi silakan diikuti kata-kata yang di sini. Nah, ini mendapatkan nilai terus dulu XXX-nya XXXX. Nah, dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini kita buat ini dalam bentuk tabel 1, 2, 3. Buat dalam bentuk tabel itu ya ada 3 ya. Insert kita buat dulu. Tadi ada apa tulisannya? Kehadiran. Kehadiran di sini ya titik 2, 2, 2, 2. Tugas individu, tugas individu, PS, UAS. Ini dikecilkan dulu nih. Nah, ini ya XXX ini juga dikecilkan aja. X, XXX. Nah, ini kan tidak rata kiri kanan ya, di blok dulu ya ini ya. Biar agak rata kiri kanan. Ini caranya ini. Nih, just TV ini atau Ctrl J di keyboard. Biar rapi dia ya. Nah, lalu apa di sini? Nah, sehingga mahasiswa bersangkutan mendapatkan grade. Sehingga mahasiswa bersangkutan mendapatkan grade
XX. Nah, lalu demikian dan surat ini. Nah, ini buat saya nggak lanjutkan ya titik-titik gitu kan. Saya akan diikuti untuk di tugasnya. Nah, lalu di sini kita buat, jangan lupa ini nanti di apa ya. Bapak buat aja gini ya. Nah, ini kan tidak rata kiri kanan nih. Ya, tinggal di blok, dipilih Ctrl J-nya. Oh, nggak usah nih kacau ini. Kalau demikian surat ini, demikian surat keterangan asal ya ini. Demikian surat keterangan hasil ujian ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagai nah, di sini kan ada uh, dua tanda tangan. Nah, dua tanda tangan itu tadi kita buat lagi insert dua kotak ya, dua kotak saja agar dia rapi ya. Yang pertama itu, oh di sini mengetahui ini sejajar dengan Pekanbaru ya. Artinya di sini kita buat dulu dikeluarkan kan di di bukan di Pekanbaru ini tanggal sekarang 21 Maret 2025. Ketua Program Studi Manajemen. Di enter aja ya, nih di enter. Kita copy aja sini Dr. Asnuriandi. Pastikan di sini. Di inilah. Nah, ini selanjutnya di sini mengetahui. Nah, sini sejajar dengan Pekanbaru ya, atau di mengetahui dekan Fakultas Ekonomi dan Dokter ini Hafiz E SH MM MH AK CH. Nah, ini kan di sini nggak ada kotaknya. Nah, kita hilangkan kotaknya. Caranya di klik di sini. Nih, tanda tanda tambah ini ya. Klik di sini. Lalu pilih di sini, pilih yang no border. Nah, sudah hilang. Oh, ini kayaknya ternyata terlalu mepet nih antara ini dengan ini. Nah, kita balikkan lagi. Klik di sini yang ditanda ini, atau kalau misalnya blok gini kan, blok di ini, lalu balikkan dia normal lagi di all border. Kita geser dulu sedikit.
versi media. Kita blok lagi, kita hilangkan no bordernya. Nah, lalu kita buat garis dua tadi ya. Garis dua itu di sini. Klik insert, pilih shape, pilih garis yang ini ya. Kita tarik aja. Nah, ganti dia warna hitam. Nah, ini kalau dia Anda rasa ini tidak rapi, geser dulu sampai dia rapi ya. Jadi kayak gini kan nggak lurus dia nih. Nah, untuk garis ini ya, dia harus dijajar dengan ini nih. Ini juga harus dijajar dengan ini. Nah, lalu kita klik di sini, klik Ctrl C, Ctrl V, copy paste ya. Mungkin biasa lah ya kalau kayak rasa semuanya sudah ngerti lah karena kan sering membuat makalah. Nah, yang di atasnya ini kita tebalkan karena ini kan sama-sama nih warnanya. Garis atas ini kita tebalkan, klik ini, klik kanan, pilih di sini outline, pilih wax, pilih yang 2/4. Nah, nampak kan perbedaannya, ada tebal dan tipis. Nah, lalu kayak mana dengan logonya ya? Tinggal kita insert, pilih picture. Nah, cari cari di laptop Anda itu logo Unilab misalnya. Oh, Unilab. Ini ini logonya nggak mesti yang harus warna putih nih ya. Pokoknya dia logo Unilab. Kebetulan di laptop Bapak yang ada yang logo yang kayak gini. Kalau nggak, sebentar Bapak coba eh, download dulu di internet. Logo Unilab. Nah, kalau cari logo Unilab tuh supaya nggak ada putih-putihnya itu pilih dulu logo titik PNG, bukan JPG ya, logo Unilab PNG, PNG. Nah, biasanya kalau PNG itu ada kayak kotak-kotak kayak catur ini. Nah, ini yang kita download. Agak lama dia download. Oke, right. Nah, buka lagi Word-nya. Insert, picture, masukkan logonya. Wah, ini logonya kebesaran, kita kecilkan. Nah, kita kecilkan. Kita klik di sini ya, pilih crop text, pilih behind text. Nah, lalu kita geserkan ke kiri. Nah, ini kan masih agak jauh nih, nggak rapi. Ya, kita klik di sini, double klik di sini, kita geser header di sini. Masih jauh ya. Nah, kalau masih jauh itu kita naikkan ini ya. Nih, yang di sisi. Jadi keyboardnya dia, sorry, mouse-nya dia arahkan ke semacam penggaris ini, top margin dinaikkan. Loh. Sampai segini aja, agak sedikit ada jarak. Lalu ini kita kembalikan ke tengah.
Nah, ini kita geser. Logo ini karena tidak bisa diklik logonya, ini kita tadi pilih yang behind text. Nah, ini sudah muncul dia kalau di blok. Dirasa logonya kecil, kita besarkan dulu. Nah, ini kalau kurang ke tengah bisa kita geser. Kita jangan buat rata tengah, tapi kita blok lagi. Ini kita pilih rata kiri kanan. Bisa kita tap kan, tapi bisa juga kita ulangi lagi ya rata tengah ini. Nah, ini coba kita geser pakai, nah ini baru boleh lah pakai spasi. Tapi ditengok sudah seimbang nggak gitu tata letaknya. Kalau sudah pakai gini dah, ini selesai. Nah, jadi untuk tugas ini mungkin sampai sini dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar Excel-nya dulu. Selamat mengerjakan untuk tugas kedua ini. Nah, jika ada pertanyaan nantinya Anda bisa bertanya ke saya via Japri atau di grup WA kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.